percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan hidup kekal. Salve sahabat Katoliku keren. Pada tanggal 21 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto akhirnya melantik 48 menteri, lalu disusul 56 wakil menteri, sehingga terdapat 104 menteri dan wakil menteri, ditambah 5 kepala badan dalam Kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming 2024-2029 atau yang kita kenal sebagai Kabinet Merah Putih. Para menteri dan wakil menteri yang dilantik ini diharapkan dapat membantu kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya memiliki kemampuan yang luar biasa, para menteri dan wakil menteri ini juga berasal dari berbagai latar yang melambangkan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang indah. Sahabat Katoliku keren, dari 104 menteri dan wakil menteri yang dilantik ini, inilah 4 menteri dan wakil menteri yang beragama Katolik beserta profil mereka. Siapa sajakah mereka? Inilah dia. 1. Natalius Pigai. Lahir pada tahun 1975, Natalius Pigai merupakan putra asli Papua, tepatnya dari Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Natalius Pigai diangkat dan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM. Natalius Pigai juga adalah seorang Katolik. Ia bahkan merupakan satu-satunya menteri beragama Kristen Katolik di Kabinet Merah Putih 2024 sampai 2029. 2. Thomas Djiwandono. Thomas Djiwandono merupakan politikus yang menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra. Lahir pada tahun 1972 di Jakarta, Thomas memiliki nama lengkap Thomas Aquinas Mulyatna Djiwandono. Di Kabinet Merah Putih, Thomas dilantik dan dipercayakan menjadi Wakil Menteri Keuangan bersama dengan Sri Mulyani yang adalah Menteri Keuangan. Thomas juga adalah seorang Katolik. Ia adalah putra dari Yosep Djiwandono, mantan Gubernur Bank Indonesia yang berasal dari Jogja, dan Bianti Djiwandono yang adalah kakak kandung dari Prabowo, sehingga Thomas adalah keponakan dari Presiden Prabowo. Hal ini sekaligus memancarkan keberagaman dan toleransi dalam keluarga besar Presiden Prabowo yang sangat indah. Prabowo adalah seorang Muslim mengikuti sang ayah keturunan Jawa. Adiknya Hashim, seorang Kristen Protestan, mengikuti sang ibu keturunan Minahasa Manado. Sedangkan kedua kakak Prabowo yaitu Bianti dan Mariani mengikuti suami mereka masing-masing menjadi Katolik. Bianti melahirkan Thomas Djiwandono yang kemudian dibaptis dalam gereja Katolik dengan nama baptis Santo Thomas Aquinas. Thomas juga telah dikaruniai 3 orang anak. Salve sahabat Katoliku keren. Mari bersiarah bersama kami pada tahun 2025, mengunjungi 7 negara di Eropa Timur, yaitu Polandia, Republik Ceko, Jerman, Austria, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, dan Kroasia. Kita akan mengajak kalian bersiarah ke tempat penampakan langsung Tuhan Yesus kepada Santa Faustina pada tahun 1931 di Polandia, yang kemudian kita kenal sebagai Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Tak hanya itu, kita juga akan mengajak kalian mengunjungi situs peziarahan Bunda Maria yang paling terkenal di Eropa Timur, di mana menjadi lokasi penampakan Bunda Maria pada tahun 1981. Ziarah ini akan dilaksanakan dari tanggal 29 Juni sampai 12 Juli 2025. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Tahun 2025 adalah tahun yubileum. Pintu suci di 4 gereja basilika utama di Roma akan dibuka, di mana hanya dibuka 25 tahun sekali. Ziarah tahun yubileum ini bersama Katoliku keren
akan dilaksanakan dari tanggal 21 Desember 2025 sampai 7 Januari 2026. Kita akan merayakan Natal 2025 di Bethlehem dan Tahun Baru 2026, juga bersiarah di dua kota penting bagi umat Katolik dunia sekaligus, yaitu Vatikan dan Yerusalem. Peziarahan Katolik Ukraina di tahun jubileum ini akan mengunjungi 9 negara di Eropa Barat dan Tanah Suci, yaitu Swiss, Liechtenstein, Italia, Monaco, San Marino, Vatikan, Israel, Palestina, dan Yordania. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Kami tunggu ya sahabat Katolik Ukraina bersiara bersama kami di tahun jubileum yang penuh rahmat. Salve! 3. Christina Aryani. Lahir pada tahun 1975, Christina Aryani adalah seorang politikus dan pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jakarta II. Ia diangkat oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Christina juga menambah daftar Wakil Menteri yang beragama Katolik. Ia merupakan seorang Katolik dan lulusan SMP dan SMA Katolik Tarakanita I, serta lulusan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta. Christina juga pernah menjadi dosen di Fakultas Hukum Unika Atmajaya, Jakarta. 4. Stella Christy. Lahir di Medan pada tahun 1979, Stella Christy adalah seorang akademisi dan ilmuwan. Pada tahun 2024, ia dilantik menjadi Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Indonesia. Stella juga adalah seorang Kristen atau pengikut Kristus. Beberapa sumber menyebut Stella adalah seorang Kristiani dalam gereja Katolik. Hal ini sangat terlihat jelas dari riwayat pendidikan Stella, mulai dari SD, SMP, hingga SMA, semuanya di Yayasan Sekolah Katolik, yaitu Santa Ursula, Jakarta. Stella menikah dengan seorang ilmuwan Polandia bernama Bartlomiej dan telah dikaruniai seorang putra. Sahabat Katolik Ukraina, itulah 4 menteri dan wakil menteri di kabinet baru Merah Putih yang beragama Katolik. Itu artinya 4% dari jumlah menteri dan wakil menteri di kabinet baru merupakan orang Katolik. Kita doakan semoga mereka dapat mengemban tugas dengan baik dalam semangat iman, harapan, dan kasih Katolik Ukraina. Salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.